Dia paksa dua putrinya lompat ke dalam air, juga menyuruh mereka bergulat dengan anak laki-laki. Putrinya mengeluh rambutnya rusak dan berkutu karena gulat. Si ayah malah memotong rambut mereka. Ini film India yang layak ditonton. Mahathir adalah pegulat hebat saat masih muda. Menang kejuaraan nasional, penyesalan terbesarnya belum menang kejuaraan dunia. Jadi dia menggantungkan harapan pada anaknya. Tapi 4 anaknya semuanya perempuan. Dia kehilangan mimpinya. Hingga suatu hari, orang tua beberapa anak laki-laki datang. Putra mereka dipukuli oleh putri Mahathir. Mendengar hal itu, bukannya marah, dia malah bersemangat. Dia siapkan makanan enak untuk putrinya sebelum melatih mereka dengan keras. Si ibu menentangnya, tetangga mengejek. Mahathir menahan semua tekanan itu. Dengan caranya sendiri, dia suruh putrinya lari jarak jauh setiap hari dan menyuruh lompat ke sungai. Lalu dia ke sawah, membuat arena gulat sederhana. Ponakan laki-lakinya diajak bagaimana dua putrinya melawan anak ini. Badan mereka dengan mudah dibalik. Putrinya coba menghindari latihan, mengeluh bahwa gulat merusak rambut. Rambut panjang mereka malah dipotong. Di budaya India, perempuan biasanya menutupi kepala dan wajahnya. Memalukan jika gadis memotong rambutnya. Tapi kedua putrinya terpaksa melakukan ini. Orang-orang menganggap mereka aneh. Mereka tidak membaik setelah potong rambut. Mereka malah enggan latihan. Mahathir hanya bisa berkompromi. Putrinya mengira telah menang dengan senang menghadiri pernikahan teman. Tapi pengantin perempuan malah sedih. Karena di India, banyak anak perempuan harus menurut saat dinikahkan dengan pria tua karena ekonomi. Pengantin ini iri pada mereka yang ayahnya perhatian. Kakak adik ini tersentuh oleh kata-kata itu. Mereka beruntung bisa selamat dari nasib buruk. Sejak itu kakak adik ini mulai giat berlatih. Terbiasa dengan bimbingan Mahathir, tak lama mereka sudah bisa mengalahkan Omkar sepupunya. Mahathir pun membawa mereka ke arena gulat, mendaftar pertandingan. Gaeta si kakak yang bertanding, kabar seorang gadis akan bergulat dengan anak lelaki, menghadirkan kerumunan penonton di luar ring. Pria ini dikenal tersenyum aneh. Apa orang-orang datang untuk menonton pertandingan? Tidak, mereka berbicara kotor. Berharap baju si gadis itu robek saat bergulat. Mana bisa gadis itu menang lawan laki-laki? Mereka hanya bisa menonton lelucon. Pertandingan pun dimulai. Penonton perlahan terdiam. Mereka takjub dengan Gaeta. Gaeta pakai teknik lincah, berulang kali menjatuhkan lawan. Dia tahan, kekuatan Gaeta masih lemah. Jadi dia kalah. Tapi penonton tepuk tangan meriah. Bukan untuk pemenang, tapi untuk Gaeta yang telah berusaha keras. Gaeta sulit tidur sepanjang malam. Lalu bertanya ke ayahnya kapan bertanding lagi. Sejak itu, Gaeta mulai karir gulatnya. Keberanian, kerja keras, dan tekniknya mengalahkan pegulat di seluruh kota. Dia dapat banyak medali dan kehormatan, menjadi kebanggaan ayahnya dan kebanggaan daerah. Reputasi Mahathir kembali karena putrinya. Waktu berlalu, Gaeta telah dewasa dan Mahathir sudah berubah. Gaeta selalu menang, bahkan di kejuaraan nasional. Orang-orang bernyanyi dan menari menyambutnya. Tapi Mahathir tidak puas. Targetnya yaitu menang kejuaraan dunia. Dia ingin terus melatih putrinya. Tapi Gaeta ingin berlatih secara profesional. Jadi dia masuk Akademi Olahraga Nasional. Pelatihnya berkata, mereka harus tinggalkan metode latihan yang lama. Semuanya harus menurut. Namun, latihan di sini jauh lebih ringan. Kita masih sempat berdandan, bisa berambut panjang, sering jalan-jalan. Ketika kita berlibur di rumah, ayahnya terlihat tidak senang. Kita menentangnya. Menurutnya, teknik Mahathir sudah usang. Mahathir tidak yakin. Dia ingin membandingkannya. Awalnya Mahathir lebih unggul, tapi dia sudah tua, sehingga kalah dari putrinya yang masih energik. Tapi dia juga menemukan banyak kelemahan Gaeta. Meskipun tidak bisa dibantah bahwa dia kalah, kita yakin teknik ayahnya lemah. Tapi Babita si adik pembantah, menurutnya itu bukan masalah teknik, tapi karena usia. Babita terus dilatih ayahnya. Gaeta kembali ke timnas. Kejuaraan internasional di Sydney akan dimulai. Pertandingan internasional pertama Gaeta. Pada saat yang sama, Babita ikut kejuaraan nasional. Gaeta yang arogan kalah, dan Babita juara nasional. Medali emas di dinding bertambah. Tapi Mahathir tidak bersemangat. Dia khawatir Babita akan seperti Gaeta. Jangan pernah lakukan. Bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini? Babita juga masuk timnas. Kakaknya menghampiri. Gaeta santai mengecat kuku di malam hari. Adiknya mengingatkan Gaeta soal kekalahan pertamanya, yang membuatnya tidak bisa tidur. Sekarang kalah di pertandingan internasional, tapi Gaeta seperti santai saja. Gaeta tersinggung. Katanya cuma kalah 1 pertandingan. Dia suruh Babita urus dirinya sendiri saja. Tapi di pertandingan selanjutnya, Gaeta terus kalah, selalu mudah dikalahkan lawan. Dia mulai merenung, memberikan diri minta maaf ke ayahnya. Ayahnya tidak berbicara, hanya menangis. Lalu Gaeta memotong rambutnya. Dirinya yang lama kembali. Mahathir datang untuk melatih putrinya diam-diam. Dia tonton video pertandingan lawan untuk mengetahui kelemahannya. Setelah bimbingan rahasia, Gaeta ikut seleksi nasional dan dapat tiket ke kejuaraan internasional.
Commonwealth Games yang jadi perhatian dunia, kita datang dengan percaya diri. Tapi meski sangat ingin menang, dia kalah 0-6 di ronde pertama. Ronde kedua poin masih sama, waktu hampir habis. Penonton mengira kita akan kalah. Kita juga sudah hampir putus asa. Lalu ayahnya di tribun berteriak, "Kamu belum kalah, Geta." Suaranya bergema di arena. Semua orang melihat ke arahnya. Ada harapan di detik-detik akhir. Semangat juang kita kembali. Setelah membanting lawan, kita menang di ronde kedua. Lanjut ke ronde ketiga karena imbang. Pelatih menekan Geta untuk bertahan, tapi ayahnya berteriak dari tribun, "Terus menyerang! Terus menyerang!" Kita mengikuti kata ayahnya, selalu menyerang dengan berani, tidak memberi lawan kesempatan. Lawan kalah telak dan kita masuk semifinal. Tapi pelatih yang picik tidak senang, merasa tidak jadi pusat perhatian lagi. "Hari ini kamu main semaumu. Mulai sekarang ikuti perkataanku. Kalau tidak, kamu tidak mungkin menang. Ini lawan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Kamu harus menyerang. Kamu harus main bertahan. Pokoknya cari poin. Jangan cuma cari poin. Akan ada banyak kesempatan. Jangan beri dia kesempatan, karena dia juga akan memberimu kesempatan. Terus gunakan teknik kuncian." Semifinal dimulai. Kita menghadapi lawan yang lebih kuat. Menurut ayahnya dia bertahan, terus menahan serangan lawan. Tapi kalah di ronde pertama karena satu kesalahan. Pelatih memperingatkan kita untuk menyerang, tapi ayahnya di tribun memberi isyarat untuk terus bertahan. Ronde kedua, kita masih bertahan. Lawan semakin tidak sabar. Akhirnya kita ambil kesempatan dan menang. Ronde ketiga pelatih memperingatkannya lagi, dan kita tidak mendengarkan. Akhirnya dia menang dan masuk final. Di konferensi pers, pelatih tidak tahu malu memuji diri sendiri atas kemenangan Geta. Kita berkata, "Ini semua terjadi berkat ayahku." Lawan di final berbadan besar. Kita sudah 2 kali bertanding dengannya, tapi tidak pernah menang. Kita sedikit gugup menghadapi lawan yang kuat. Mahfir bilang, hanya ada satu strategi. Lihat garis-garis itu. Kalau besok kamu menang, kamu tidak menang sendiri. Jutaan gadis seperti mereka juga ikut menang. Karena besok kamu tidak akan melawan pemain Australia, tapi kamu juga orang-orang yang memandang rendah perempuan. Kita dan Bubita diejek dan diremehkan sejak kecil, tapi melawan dengan kekuatan mereka. Tidak bisa berjuang untuk diri sendiri. Banyak perempuan tertindas yang melihatnya, berharap dapat kekuatan darinya. Dorongan ayahnya menguatkan Geta. Dia tidak takut akan musuh yang kuat. Tapi saat pertandingan akan dimulai, pelatih menyuruh orang mengunci Mahafir di gudang. Mahafir coba mendobrak pintu dan minta bantuan. Mau menelpon, tapi tidak ada sinyal. Pertandingan dimulai. Kita menang di ronde pertama. Ini adalah momen penting, tapi ayahnya tidak muncul juga. Kita mulai khawatir. Mahafir yang terkunci di gudang saat ini juga gelisah. Ronde kedua, lawan menyerang balik dengan dia. Kita tidak fokus karena mengkhawatirkan ayahnya. Lawan membanting Geta. Ronde penentu dimulai. Kita terus melihat ke tribun, tapi ayahnya belum juga muncul. Pertandingan dimulai lagi. Kita sudah hampir jadi juara dunia. Mahfir berdoa untuk putrinya. Kita harus melawan, tapi lawannya semakin agresif dan terus membanting Geta. Kita menyerang, tapi bisa ditahan oleh lawan. Waktu tersisa 22 detik. Kita tertinggal 1-5. Hampir tidak mungkin membalikan keadaan. Kamu harus ingat, ayahmu ini tidak bisa menyelamatkanmu setiap saat. Kamu hanya bisa mengajarimu bertarung, tapi kamu harus berjuang sendiri. Usaha, selamatkan dirimu sendiri. Kita bangkit, ingat ajaran ayahnya. Mendapatkan 5 poin itu sulit, tapi bukan berarti mustahil. Sebenarnya tidak sulit. Yang penting cari waktu yang tepat. Dari belakang lawan, melempar lawan ke belakang. Brak, 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 brak. Wow, wasit memberi isyarat poin, 5 poin untuk lemparan busur yang sempurna. Kita terharu dan gembira. Ibunya berlinang air mata di depan TV. Penonton bersorak-sorai. Kita membuat keajaiban. Dia berbaring di lantai dan menangis, lalu bersujud mencium lantai arena. Babita berlari dan memeluk kakaknya. Kita memenangkan medali emas. Didengarkan lagu kebangsaan dan menatap bendera. Lagu kebangsaan yang nyaring bergema di arena. Mahfir juga mendengarkan. Dia langsung terharu. Air matanya memenuhi matanya. Dia tahu putrinya menang.
Gigi hanya membuahkan hasil. Setelah berhasil kabur, dia bergegas menuju arena gula. Kita berikan medali emasnya kepada ayahnya. Dia ambil medali itu dan hapus air matanya. Lalu dia gantungkan medali itu ke leher Geta. Kehormatan terbesar di hidupnya bukan medali emas, melainkan putrinya. Aku bangga padamu. Geta memenangkan medali emas untuknya, juga untuk martabat perempuan India. Film dengan ini diadaptasi di India. Perempuan dipandang rendah, sulit punya martabat sendiri. Tapi seseorang yang berani maju, mengambilkan pandangan diskriminatif, bekerja tanpa lelah untuk memimpinya. Akhirnya diapresiasi semua orang. Semoga orang yang punya mimpi bisa berani menggapainya. Selama berani melangkah maju, akhirnya akan lebih dekat mimpi itu. Itulah akhir dari film ini. Jangan lupa like dan follow. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.